Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Mutiraudah dengan NIM 241108-2007. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 dari pemrograman web dengan HTML. Baik, langsung saja ke modul yang pertama, ke modul 5, latihan pertamanya. Nah, jadi di sini terdapat tag TR. Nah, TR itu atau table row. Nah, table row artinya baris dalam table. Jadi setiap kali kita ingin membuat baris baru, kita membungkusnya dengan tag TR ini. Nah, sedangkan di sini ada TD juga. TD itu table data, artinya isi atau kolom dari baris table itu. Nah, di sini juga terdapat atribut border. Border itu fungsinya untuk mengatur ketebalan dari garis tabel ini. Di sini contohnya ada border sama dengan 0, nggak ada pinggirannya, sedangkan di sini border sama dengan 6, pinggirannya jadi setebal ini. Begitu. Baik, selanjutnya ke latihan kedua. Di latihan kedua ini masih sama seperti tadi, tapi ada tambahan atribut width sama dengan 500 untuk ngatur kelebaran tabelnya. Jadi tabelnya akan melebar sepanjang 500 pixel. Bordernya sama dengan 1, itu kayak tadi ya. Jadi ada garis tipis seperti ini. Lanjut ke latihan ketiga. Nah, di latihan ketiga ini membuat tabel sederhana dengan hanya 1 baris dan 2 kolom. Sama seperti tadi ya, ada atribut width 500 dan border sama dengan 1. Bedanya yang tadi itu dia ke bawah, sedangkan ini ke samping. Ada terdapat sedikit perbedaan struktur. Baik, selanjutnya ke latihan keempat. Di latihan keempat ini terdapat tambahan atribut border color. Nah, itu tuh untuk menambahkan warna pada garis tabelnya seperti ini. Di sini border color sama dengan red, jadi warna merah dia pinggirannya. Baik, lanjut ke latihan 5. Nah, di latihan 5 ini ada tambahan atribut background color pada sel tabelnya. Fungsinya untuk memberi warna pada setiap sel tabelnya. Di sini contohnya warna ini itu warna biru, dan di sini ada warna hijau juga. Baik, lanjut ke latihan ke-6. Nah, pada latihan ke-6 ini ada tambahan judul table pakai tag th. Nah, selain itu ada juga atribut coolpen di sini. Coolpen sama dengan 100%. Nah, itu dipakai untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Jadi judul tabel bisa menutupi seluruh kolomnya. Nah, sementara scope ini itu untuk menunjukkan apakah judul itu berlaku untuk kolom atau untuk barisnya. Baik, lanjut ke latihan ke-7. Nah, di latihan 7 ini terdapat tag caption. Caption untuk keterangan dari teksnya itulah. Teks keterangan seperti ini. Pendapatan bulanan. Jadi ada keterangan di atas tabelnya. Lanjutnya ke latihan 8. Nah, pada latihan ke-8 ini terdapat atribut row span. Nah, row span sama dengan 2 itu artinya satu sel itu akan membentang ke bawah. Seperti ini. Ini contohnya tuh yang handphone ini. Kayak merge. Kalau di Word atau Excel itu merge tabel ke bawah. Selanjutnya ke latihan 9. Nah, di latihan 9 ini masih sama seperti tadi, tapi merge-nya ke samping, coolspan sama dengan 2. Merge-nya ke tabel sampingnya. Selanjutnya ke latihan 10. Nah, di latihan terakhir ini ada tabel dengan struktur lengkap. Jadi di sini tabelnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada
T-head, bagian kepalanya ada foot, dan T-body-nya. Nah, jadi dia terstruktur aja. Ini untuk T-head itu isinya ini judul, untuk T-foot ini footer ya. Footer 1, footer 2, untuk T-body isi dari tabelnya. Baik, lanjut ke modul 6 latihan pertama. Nah, di modul 6 ini akan belajar cara menampilkan gambar di HTML. Jadi di sini tinggal ditambahkan tag image, lalu letakkan sumber gambarnya di atribut src atau source. Lalu akan muncul gambar seperti ini. Lanjut ke latihan kedua. Di latihan kedua tuh masih sama seperti tadi, tapi ada tambahan atribut out. Nah, atribut ini tuh fungsinya untuk menampilkan teks alternatif ini ketika gambarnya ini tidak bisa dimuat atau karena masalah jaringan. Jadi akan muncul tulisan seperti ini. Baik, lanjut ke latihan 3. Nah, di latihan 3 ini sama seperti tadi, tapi ada tambahan atribut width dan height-nya. Jadi diatur untuk panjang dan lebar gambarnya. Jadi nggak satu layar kayak tadi. Seukuran ini jadinya. Lanjut ke latihan keempat. Nah, di latihan keempat ini masih sama seperti yang pertama tadi, latihan pertama, tapi untuk source-nya di folder yang berbeda. Kalau tadi kan foldernya satu folder dengan folder HTML-nya. Sedangkan ini dengan folder yang berbeda. Gitu. Maka ini tampilannya. Lanjut ke latihan 5. Di latihan 5 ini source yang digunakan itu langsung dari Google atau secara online. Maka tampilannya akan keluar seperti ini. Nah, kalau koneksinya tidak ada, maka gambarnya tidak akan muncul karena diambil secara online. Nah, pada latihan ke-6 mengatur posisi gambar dan teksnya itu agar terlihat lebih menarik aja. Misalnya pakai dengan tag ini. Float left ini ya. Di sini ada juga untuk ngatur ukuran panjang dan lebar gambarnya. Dan ada tulisan juga, di sini ada teksnya. Nah, jadi gambar itu berada di sisi kiri. Lalu teks akan menyesuaikan di samping gambarnya seperti ini. Jadi lebih enak dilihat aja untuk tampilannya. Pakai style ini ya, float sama dengan left. Jadi dia akan rata kiri seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tugas 2 dari pemrograman web ini. Salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.